Oke, mekanisme untuk mengatasinya itu seperti apa? Jadi kita bisa membuat mereka fokus pada karakteristik visual atau verbal la dari seseorang dan orang yang lainnya, seperti warna rambut dan pola rambut. Mungkin rambutnya lurus, rambutnya bergelombang, tinggi badannya, oh orangnya tinggi, tingginya sekian. Kalau yang orang itu dia agak pendekan, pendek, tapi nggak gemuk. Kalau yang satunya pendeknya sama, tetapi dia gemuk atau suaranya. Oh, kalau suaranya Ibu A itu, wah melengking dia kalau ngomongnya. Kalau bapak itu kalau ngomongnya suaranya bariton, suaranya kayak rendah gitu. Nah, kita pun identifikasikan dari suara itu juga. Suara dan postur tubuh itu kadang-kadang kita kan kelihatan kalau dari kita jalan-jalan lihat orang dari belakang kita tahu, "Oh itu kayaknya itu ya si A temanku ya." Nggak taunya bukan. Terus kita cerita sama teman kita, "Kamu tahu aku tadi kelihatan orang persis sama kamu." Wah, jadi posturnya ya kita bisa, nggak tahu ya, nggak tahu mengenai kita juga bisa salah untuk mengidentifikasi orang, tetapi setelah kita lihat dengan jelas, oh kita tahu bahwa kita salah. Tapi kalau anak-anak ini bisa kebablasan salahnya. Nah, juga dari gaya jalan, mengamati tingkah laku. Mungkin ada orang yang gaya jalannya lambat, ada yang cepat, gitu ya. Nah, itu bisa ada orang yang spesifik jalannya itu. Dari model jalannya kita bisa membedakan orang ini. Oh, kita tahu karena model jalan seperti ini nih tidak banyak orang seperti itu. Plus ditambah postur, fitur postur figur tubuhnya. Nah, itu membantu kita, membantu anak-anak untuk mengatasi untuk mengidentifikasikan orang. Nah, untuk anak-anak ya yang biasanya dijemput itu ya, kita beritahu bahwa kamu nanti saya akan melambai kamu, nah, atau memegang tanda saat aku menjemput kamu. Jadi orang itu yang akan menjemput kamu. Kamu jangan ikut sama orang yang tidak kita kenal. Nah, itu bisa seperti itu dan kita juga bisa ngomong sama gurunya, "Anak saya jangan dilepas, kalau enggak saya yang datang." Ngomong. Terus menyarankan anak-anak untuk tidak mendekati siapapun di tengah keramaian tanpa petunjuk visual. Ya tadi itu seperti anak kita melambai atau memegang tanda itu petunjuk visual. Ajari anak untuk belajar mengingat fitur-fitur seperti jenis atau warna rambut, tinggi badan seseorang dan suaranya. Ya ini seperti yang tadi kita udah diskusikan. Ajari anak untuk mengamati tingkah laku orang. Nah, ini bagus ini. Jadi kalau kita duduk-duduk di restoran atau di taman, kita lihat, kamu lihat itu yang pakai baju merah itu. Nah, orangnya gimana itu? Dia mungkin bisa ngomong, "Oh, rambutnya dia bergelombang, tapi nggak keriting, sebahu." Terus, eee, cara jalannya seperti itu. Kalau dia bisa me mencontoh cara jalan orang, itu lebih bagus lagi. Kalau dia bisa mencontoh cara, orang ini bergerak atau berbicara, wah itu pastinya orang ini anak ini nggak akan punya kesulitan untuk mengidentifikasikan orang, ya. Mendidik keluarga, teman, guru, pengasuh, atau siapapun yang berhubungan dengan dekat dengan anak tentang kondisi tersebut. Ya ini, jangan sampai lupa disebutkan. Atau kita harus membuat semua orang di dekatnya tahu bahwa anak ini punya problem face blindness. Nah, orang tua dapat menuliskan nomor telepon mereka di tangan anak atau menyempatkannya ke baju mereka jika anak tersesat. Nah, itu biasanya kita pakai kalungnya militer itu loh, yang dari lempengan besi, metal, kita terus
tulis di baliknya dengan semua, info yang perlu kalau anak ini tersesat, ya. Dengan sabar mendidik anak tentang kondisinya, seorang psikolog atau profesional dapat membantu anak mengatasi kondisi dan komplikasi sosial psikologis yang terkait. Nah, jadi untuk efek sampingnya itu juga perlu eee, kita pikirkan gitu ya. Kita memang, eee, konsentrasi kepada ketidakmampuan anak kita, tetapi kadang-kadang kita tidak memikirkan bahwa anak kita dampak dari ketidakmampuan itu kita seperti ini seperti ini. Oke, bentar. Eee, Kayaknya apa yang saya untuk hari ini sudah selesai materinya. Jadi apakah ada ini ya, eee, ada pertanyaan dari orang tua yang sudah mendengar penjelasan saya hari ini? Apakah saya berharap informasi ini bisa jadi perenungan kalau masih bingung, apakah anak saya ya atau tidak, bisa dicek, ya toh. Eee, apakah anak kita memang punya kesulitan di sini atau kesulitan anak kita di komunikasinya, atau untuk anak-anak yang masih belum bisa berkomunikasi secara verbal, mungkin jangan menanyakan nama orang tersebut, karena anak ini nggak akan bisa ngomong secara verbal, tetapi mungkin bisa cuman dari, menyamakan, menyamakan seperti yang tadi nih, eee eee eee, gimana ya gambarnya? Nah ini, atau menunjuk yang mana yang sama, nah atau ini. Untuk anak-anak yang belum bisa belum bisa berkomunikasi secara verbal. Nah, dari sana kita tahu bahwa anak kita punya kemampuan untuk membedakan satu dengan lainnya, enggak. Kalau anak kita bisa dengan benda-benda, belum tentu loh dengan, wajah ini bisa. Karena wajah itu mempunyai, eee, variabel yang sangat banyak dan juga wajah itu bagian tubuh yang bisa berubah-berubah. Ya, ekspresinya. Jadi, ini bisa jadi latihan. Dengan hal ini jadi dia bisa, eee, mulai belajar untuk melihat mungkin, oke, matanya orang ini sama matanya orang ini mana yang lebih besar? Ini, ya toh. Coba kamu, eee, imitation, mulutnya orang ini bagaimana ya? Hmm. Yang penting yang pasti nggak cemberut mulutnya. Nah, itu hal-hal yang mungkin bisa kita lakukan untuk menjadikan satu latihan, supaya mereka alert dengan semua, eee, variabel-variabel pada wajah dan kayak rambut, oh rambutnya itu disisir ke belakang. Mungkin kalau mau yang, perbedaannya sangat nyata, satu disisir ke belakang, satunya dikasih poni. Mmm. Itu kan memang luar biasa. Kalau ini memang saya ngomong sulit, karena ini cuma tampilan wajah saja, wajah tanpa rambut. Oke. Oke, nggak ada pertanyaan, yang muncul hari ini, sampai saat ini sudah saya jawab semua pertanyaan. Saya berharap, eee, hal ini bisa memberikan eee, satu apa ya,
satu pencerahan. Ya, seperti saya ngomong, anak saya itu bukannya, eee, ndak takut sama orang asing, tapi karena memang dia ndak tahu yang mana orang asing, yang mana yang orang dikenal. Jadi responnya sama untuk setiap orang yang dia temui. Nah, itu kita jangan terjebak dalam, berpikir yang salah gitu, padahal anak kita punya satu kekurangan yang bisa kita bantu, oke? Karena tidak ada yang memberikan pertanyaan, jadi saya tutup sesi untuk hari ini. Terima kasih untuk datang di, sesi acara ini. Sampai jumpa di minggu yang akan datang dengan topik yang lain. Terima kasih. Oh, ada chat sebentar ya. Terima kasih semuanya, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Selamat berakhir pekan.